jalan-jalan, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Yuli dari Wisata Kreatif Jakarta. Kali ini saya bersama dengan Mochi. Bentar. Bersama dengan Mochi, kita akan jalan-jalan ke Pasar Lama Tangerang. Pasar Lama Tangerang adalah pusat kulineran yang ada di sekitar Tangerang. Dan kali ini kita akan mengulik sebuah restoran yang khusus untuk VG. Anda vegetarian, tertarik untuk menikmati hidangan yang disediakan oleh restoran ini? Yuk mari, nanti kita ke atas. Nah teman-teman, sekarang kita ada di sekitar ini adalah pintu masuknya Pasar Lama Tangerang. Nah biasanya kalau sore menjelang malam itu di sana banyak sekali kulineran yang dijual di tempat itu. Jajanan kaki lima, segala macam ada di sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau jalan-jalan di satu tempat yang tersedia begitu banyak kulineran, teman-teman boleh loh coba datang ke sini, kemudian icip-icip semua yang ada di Pasar Lama Tangerang. Kita akan segera masuk ke VG restorannya, yuk teman-teman, ikutin saya. Teman-teman bisa dilihat ya, itu sudah ada menunya di luar juga, beberapa jenis hidangan yang dihidangkan di restoran ini. Semuanya itu tidak ada yang dari daging asli teman-teman, tapi dibuat dengan sangat piawainya sehingga rasanya menyerupai rasa daging asli. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ya. Ini adalah VG Bistro Restoran. Kita lihat ya, penuh bunga-bunga. Nah teman-teman, kita akan masuk ke sini, kemudian mengulik lebih jauh apa sih yang dimaksud dengan vegetarian food. Di sini teman-teman bisa menikmati aneka hidangan, misalnya sate, terus mie ayam, soto Betawi, kemudian juga beberapa macam hidangan Korea yang semuanya pakai daging, bukan yang sesungguhnya. Nah, VG sendiri ini sebetulnya didirikan karena pemiliknya Pak Suharjo mempunyai istri yang sangat pandai memasak. Beliau mencampur beberapa bahan tanpa pengawet, tanpa bawang, dan dibuat menyerupai rasa aslinya dari daging itu sendiri. Nah, kita teman-teman kita lihat sini yuk. Ini selain hidangan berat, di restoran ini juga menjual beberapa cemilan, cepuluh, snack dan sebagainya. Nah ini adalah beberapa hidangan ringan yang bisa teman-teman beli, seperti emping pedas, nih ya. Kemudian juga kemplang. Nah semuanya ini vegan loh teman-teman. Kalau aslinya vegan ini dari Lampung itu menggunakan campuran ikan laut, tenggiri. Tapi di sini dengan tidak menggunakan ikan, teman-teman jangan khawatir, rasanya mirip kok dengan kemplang yang asli. Kemudian ada juga ini teman-teman, ini adalah kerupuk ikan. Sebagaimana juga dengan tadi makanan yang tadi, ini juga tidak menggunakan bahan dasar asli dari ikan itu sendiri. Ya, nah teman-teman, di sini juga ada kue kering seperti nastar. Kemudian ini ada coklat yang menggunakan chip cookies. Kemudian juga ada ini kacang. Ini bukan kacang bawang ya, tapi kacangnya lebih pada disangrai. Karena di restoran ini sangat menunjang gaya hidup sehat, jadi dia tidak menggunakan minyak goreng, tapi disangrai. Itu ya teman-teman. Nah teman-teman, VG Bistro ini awalnya dulunya ketika belum berdiri sebagai sebuah restoran itu pemiliknya Pak Suharjo sering mengikuti pameran, kemudian berjualan di Pekan Raya Jakarta yang ada di Kemayoran. Beliau mulai berjualan di PRJ itu pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2021. Nah teman-teman tahu nggak, dari hidangannya teh ini ada yang sangat digemari oleh mantan presiden kita Pak SBY, yaitu bakso loncat dan soto Madura. Nanti kita akan cicip-cicip soto Madura, kemudian sate, kemudian juga ada beberapa hidangan Korea supaya teman-teman tahu rasanya benar-benar menyerupai yang aslinya loh teman-teman. Yuk kita lihat lagi. Nah kita akan lihat ini adalah suasana restorannya teman-teman. Ini juga ada beberapa pelanggan
customer yang mau makan siang di tempat ini. Silakan Pak. Kemudian biasanya kalau mereka, nah ini juga ada nih. Ini teman-teman ya. Ini contoh masakan Korea. Hidangan Korea yang ada di tempat ini sekali lagi tidak menggunakan daging ayam ikan asli. Kemudian teman-teman, ini adalah kita bekerja sama. Jadi Wisata Kreatif Jakarta bekerja sama dengan VG Bistro kepada teman-teman yang sudah mempunyai kartu anggota seperti ini. Nah, teman-teman tuh kalau kesini bisa mendapatkan diskon 10%. Jadi teman-teman, yuk silahkan gabung menjadi anggotanya Wisata Kreatif Jakarta, dapatkan member cardnya, and then setiap belanja ke beberapa rekanan dari Wisata Kreatif Jakarta, teman-teman akan mendapatkan diskon dari seluruh pembelian yang teman-teman pakai sebesar 10%. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini juga bisa pakai Shopee Pay, kemudian juga pakai Oppo, pakai GoPay. Jadi semua alat pembayaran di tempat ini berlaku. Kita akan melihat menunya nih teman-teman. Nih teman-teman, kita lihat yuk. Nih ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kelihatannya seperti hidangan sungguhan dari daging dan ikan yang asli ya. Tapi sesungguhnya ini sudah dimodifikasi sehingga menyerupai asli. Nah teman-teman bisa lihat, ini hidangan Korea. Jadi di restoran ini tidak hanya menyediakan hidangan Nusantara, tapi juga beberapa hidangan Korea yang sedang hits. Nih ya, bisa dilihat. Ada nggak kegemaran dari teman-teman di menunya sini? Kalau ada, yuk kapan-kapan kita datang ke sini, kemudian cobain. Betul nggak kalau misalnya ini bukan terbuat dari daging asli, ayam asli. Nah, yang sebelah sini, ini adalah hidangan Nusantara. Teman-teman bisa lihat ya, nasi timbel komplit, bakso Malang, dan sebagainya. Yang sesungguhnya misalnya kayak bakso Malang, itu kan baksonya harusnya dari daging sapi ya teman-teman ya. Tapi di sini tidak dari daging asli. Jadi jangan khawatir, buat Anda yang penganut vegetarian, silakan datang ke tempat ini, jangan ragu-ragu karena dijamin 100%. Di sini hidangannya adalah terbuat dari daging, bukan dari daging, bukan dari ikan yang asli. Nah teman-teman, kita akan ke belakang. Ini adalah interior dari restoran ini. Kita bisa lihat ya. Nih, Bill Gates saja vegan. Kenapa kita enggak? Karena vegan itu hidup sehat kan, mengurangi lemak, mengurangi kandungan-kandungan yang bisa membuat akhirnya menjadi racun dalam tubuh. Nah kemudian juga di sini bisa dilihat ya, interiornya itu penuh dengan tanaman imitasi sehingga kesannya jadi homey dan asri ya. Biasanya pelanggan yang datang ke sini sebelum mereka menikmati hidangan yang mereka pesan, mereka akan foto-foto dulu teman-teman, karena memang situasinya bisa diambil, di shoot gitu ya, catching, kemudian juga bisa instagramable. Nih teman-teman bisa lihat. Kita akan terus ke belakang. Ini ya teman-teman ya. Sampai ke belakang kita akan lihat. Ini teman-teman. Teman-teman dulu VG itu sebelum ada COVID, dia punya beberapa toko. Ada di Mangga 2, ada di Kelapa Gading, kemudian ada di PRJ. Di pusatnya adalah di sini, di Pasar Lama Tangerang, Jalan Kisemaun. Tapi karena ada COVID, sudah hampir 3 tahun ini ya teman-teman ya, mereka pelan tapi pasti akhirnya tutup satu-satu. Padahal kita nggak gampang ya cari restoran VG. Nah, mudah-mudahan dengan makin turunnya PPKM, makin redanya COVID, VG ini bisa membuka kembali cabangnya di mana-mana, sehingga kalaupun kita mau menikmati hidangan dari VG, nggak perlu jauh-jauh ke Pasar Lama Tangerang, tapi bisa di 3 tempat ini, gitu ya teman-teman. Nah kemudian kita akan lihat, ini adalah masih interior yang ada di sini. Nah ini adalah salah satu hidangan Nusantara. Pesanan kamu ya Mbak?
Iya, nasi uduk ayam kremes. Nah, ini nasi uduk ayam kremes. Ayamnya bisa kita lihat ya, Mbak Mochi, boleh dideketin. Ini bukan ayam sungguhan, tapi kelihatannya aja udah ini ya, menakjubkan, lezat, dan rasanya saya jamin sih mirip-mirip banget sama ayam ya Mbak ya. Iya. By the way, ini Mbak Ulan, floor manager dari VG Bistro. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sebentar dengan beliau. Ya. Silakan Mbak, itu dulu. Nah, ini ada the owner dari VG Bistro, yaitu Pak Suharjo. Pak Suharjo dan istrinya, beliau berdua adalah yang merupakan pionir, pendiri, pemilik, pencetus ide untuk mendirikan restoran full vegetarian seperti VG Bistro ini. Sayangnya ketika kami konfirmasi dengan beliau untuk ngobrol-ngobrol sebentar, beliau ada acara mendadak yang cukup penting yang tidak bisa tinggalkan, harus berangkat ke Sidoarjo tadi malam. Nanti kita ditemenin sama Mbak Ulan ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kita lihat lagi nih, ini menuju kamar kecilnya. Antik ya teman-teman ya, situasinya ya, nggak kayak kamar kecil yang biasanya kelihatan kotor, bau. Kemudian juga kadang-kadang kalau nggak terpaksa banget kita mau kamar kecil. Ini bagus banget, full of flowers di mana-mana. Kemudian di ujung itu adalah pintu menuju kamar kecilnya. Kemudian ini adalah timbangan juga yang model kuno, tapi masih berfungsi dengan baik. Kemudian ini juga ada Pak Bondan. Nah ini adalah Pak Suharjo dan istri, didampingi almarhum Pak Bondan Prakoso. Kita tahu ya siapa Pak Bondan, dia adalah ahli kuliner yang kerap mendatangi satu restoran yang dianggap cukup unik untuk dikulik lebih jauh dan dibantu promosinya oleh beliau melalui siaran TV beliau yang waktu itu masih ada. Sekarang beliau udah nggak ada, tapi beliau sempat ke VG Bistro ini teman-teman. Kemudian kita akan menuju lagi ke sebelah. Kita ke sebelah teman-teman, karena di samping tempat ini juga masih ada satu kafe restoran kepunyaan Pak Suharjo juga. Nah di sana kita akan lihat juga interior yang sedikit berbeda, lebih kepada apa namanya, ke masa lalu gitu ya. Kemudian juga ada kopi, biasanya tuh kopinya tuh dimasak dengan cara dibakar di atas bara panas. Biasanya kalau ada pelanggan itu biasanya mereka bikin, tapi sekarang kayaknya kita lihat dulu ya mereka bikin apa enggak. Yuk kita ke sana. Kita tanya-tanya sebentar deh ya, Ibu maaf diganggu sebentar, boleh pelangganan di sini Bu? Yang mana yang langganan? Ibu siapa maaf? Bu Eni sering kesini? Sebenarnya baru 2 kali ini sih. Terus ceritanya 2 kali balik lagi itu karena ketagihan kali ya? Atau gimana? Kalau saya sih kebetulan kan memang nggak doyan daging ya. Jadi pas ketemu yang veggie kayak gini ya cocok ya, cocok ya. Semuanya juga cocok. Udah pernah cicipin semuanya? Baru hari ini. Baru hari ini. Ibu yang dipesan apa? Hidangan Nusantara, Korea? Kami ada yang Nusantara, ada yang Korea juga. Oh gitu. Semoga habis makan ini kapan-kapan balik lagi ya Ibu ya. Bawa temennya yang banyak kan. Ya betul murahnya. Tapi terus ada bonusnya Bu. Oh tenang aja, nanti bisa bicarakan. Aku kasih tahu Mbak, itu nama manajer floornya Mbak Ulan. Nanti silakan negosiasi dengan beliau. Masih dikasih bonus banyak. Thank you ya Ibu. Oke. Nah kita akan, di sini teman-teman seperti tadi saya bilang, di sini juga akan ada pemesanan baik Gojek ya Pak ya? Bapak sedang menunggu pesanan ya Pak? Nah ini adalah Bapak yang sedang menunggu pesanan dari customer. Jadi bisa bayar dengan OVO, bisa dengan Gojek, bisa dengan Shopee. Nah ini juga mau foto di sini? Boleh ya. Jadi sekali lagi sambil menunggu hidangan disiapkan, biasanya para pelanggan itu mengambil spot-spot tertentu yang memang disetting di tempat ini untuk diambil foto. Seperti saya saat ini, saya ada di salah satu, saya bantu sebentar. Oke. Itu minuman apa Mas? Oke. Nah ini biasanya juga bisa di sebelah sana, bisa di sini. Tapi kali ini saya ada di sini teman-teman. Ini sepedanya masih oke, tapi memang sengaja disiapkan di sini untuk sekali lagi sebagai properti foto buat pelanggan yang menunggu hidangan disiapkan. Kita akan ke sebelah teman-teman. Betul
kebetulan hujan ya teman-teman ya, jadi kita ada di dalam, tidak kemana-mana. Teman-teman, ini adalah satu kafe, tempat ngopi-ngopi, tempat nongkrong yang pemiliknya kebetulan sama, letaknya juga satu bangunan bersebelahan dengan VG Bistro. Nah, kalau di sini yang dihidangkan adalah kopi ya Mas ya. Selain kopi apa lagi Mas? Banyak ya. Boleh lihat menunya nggak? Nah, ini teman-teman. Kalau yang tadi tuh makanan berat teman-teman, ini namanya Bom Cafe. Terus ada coffee, ada tea, kemudian ada cemilan. Ini ya teman-teman ya. Dalgona yang lagi tren sekarang ini tuh. Berbagai varian dalgona ada di sini teman-teman. Daripada ngocok sendiri capek ya bikin dalgona ya. Tuh teman-teman. Pengen nggak? Yuk datang ke sini, nyicipin. Nanti kita akan coba review ya teman-teman. Berapa masakan dari VG Bistro. Kemudian kita akan kasih tahu rasanya lumayan oke. Nih teman-teman ya. Tuh. Tertarik untuk ke sini? Jadi kalau teman-teman yang dari arah Jakarta, itu teman-teman bisa mencari Pasar Lama Tangerang. Tepatnya di Jalan Haji Ki Semangun, itu ada satu bangunan lantai 2. Nah, VG Bistro berikut kafe ini ada di lantai 2-nya teman-teman. Kalau yang menggunakan kereta komuter lain, teman-teman bisa naik sampai ke stasiun Lama Tangerang, kemudian berjalan kaki ke arah kiri itu kira-kira 200 meter sampai 300 meter. Teman-teman di pojok jalan itu letaknya bangunan ini adalah tusuk sate. Teman-teman akan segera melihat. Ini namanya gedung apa Mas? Gedung Gapensi. Nah di atas gedung Gapensi lantai 2 teman-teman bisa menjumpai kafe, Bom Cafe dan VG Bistro restoran. Gitu ya teman-teman. Nah teman-teman sebagaimana di restoran sebelah, di sini juga interiornya dibikin menarik teman-teman. Nih ya. Nah ini biasanya ada kopi ya Mas ya. Sekarang masih ada nggak Mas? Nah ini kopinya biasanya ini pakai pasir nih teman-teman. Ini pasir pantai yang sudah dicuci dengan bersih. Kemudian di bawahnya tuh dipanaskan sehingga kopinya tuh pasirnya panas sekali menyerupai api, dan kopinya tuh di atasnya teman-teman. Dibikin di atasnya sampai mendidih. Nah, kopi yang dibuat dengan cara begini itu selain unik gitu ya, jarang terdapat di mana-mana, juga menimbulkan rasa dan aroma yang lain dari kopi biasa. Kapan-kapan kita coba ya teman-teman ya. Mas, nggak bisa dibikin ya Mas ya? Nggak bisa dibikin ya? Lama ya? Oh, tapi kayaknya kalau pesen ini yang perlu teman-teman tahu adalah harus agak sabar karena memanaskan pasirnya itu nggak cukup sebentar teman-teman. Waktunya cukup lama gitu ya. Nah ini kita lihat lagi teman-teman, ini adalah interior dari Bom Cafe ya, temboknya cantik, sekali lagi instagramable dan bisa dipakai sebagai spot-spot foto. Lihat ini ya. Kemudian ini banyak sekali biasanya ini membuka kata-kata motivasi. Jadi teman-teman bisa melihat, bisa berfoto di belakang ini. Ini ya teman-teman ya. Tuh, jadi emang lucu-lucu teman-teman. Tuh, antik kan teman-teman? Nggak di semua tempat loh ada yang seperti ini. Nah kita kembali ke VG yuk. Untuk mereview makanannya, kita akan kembali ke VG. Tadi floor manajernya Mbak Bulan kebetulan sudah menjanjikan akan menyediakan beberapa hidangan untuk kita review. Hidangan yang akan disediakan untuk kita, saya dengan Mochi adalah 2 macam, yaitu hidangan Nusantara berupa sate Madura, kemudian nanti juga ada ayam Hainan kalau nggak salah. Kemudian juga nanti ada beberapa hidangan Korea yang akan kita lihat langsung. Ikuti saya lagi yuk, mari. Itunya paksa itu
stick-sticknya ya. Oh iya, siap. Nah, teman-teman, ini hidangan yang disediakan buat kita. Ya, jadi ini kita disediakan beberapa macam hidangan dan minuman. Hidangan Nusantaranya sendiri terdiri dari nasi uduk ayam kampung kalau nggak salah tadi. Gitu ya. Nah, kemudian juga ada sate Madura. Nah, sate Madura ini biasanya dari daging kambing loh, teman-teman. Ini bukan dari daging. Nanti kita cicipin ya. Kemudian kemudian ini mie ayam. Tuh. Mie ayam, sayur asem. Kalau sayur asem itu pasti bukan itu hidangan vegetarian ya. Ini sifatnya umum karena terdiri dari sayuran. Tapi mie ayam, terutama ayamnya, sate Madura, terutama satenya, ayam kalasan, terutama ayamnya, ini yang harus teman-teman coba dan buktikan bahwa even mereka tidak terbuat dari bahan yang asli, hewani, tapi rasanya menyerupai sebagaimana ya teman-teman makan kalau itu bukan hidangan VG. Kemudian minumannya tuh, tertarik nggak teman-teman untuk coba? Mbak, ini apa namanya? Hah? Moana Blue Ocean. Terus yang satunya Mbak? Butterbeer. Nah ini teman-teman, ini namanya butterbeer loh. Tapi tidak mengandung bir sama sekali. Ini dari itu ya Mbak, gula Jawa ya? Gula Jawa sama? Oh oke. Jadi ini campuran antara sirup gula Jawa, jadi gula Jawa yang dicairkan, kemudian dikasih butterscotch. Jadi ini tidak ada birnya sama sekali. Even namanya butterbeer. Kemudian ini Blue Ocean. Blue Ocean ini apa aja Mbak? Nah ini kita panggil mbaknya karena saya nggak tahu persis isiannya nih apa aja kandungannya. Yang jelas ada selasih, kemudian ada jeruk lemon, sama soda. ini yang bawah apa nih? Bubble leci. Nah ini ada bubble leci teman-teman. Kemudian yang biru? Kayak ini sih blue Hawaii-nya gitu. Oh ini yang menimbulkan kesan blue Hawaii. Tapi sebetulnya ini ada campuran dari air soda, kemudian pakai jeruk lemon, kemudian pakai selasih, kemudian pakai sirup gula putih. Iya. Iya, kira-kira campurannya itu. Oke Mbak, terima kasih. Ini dibuat dari apa? Ada yang nanya. Mbak, ini dibikin Satenya. dari apa nih Mbak? Sate Satenya. ayam. Dari jamur sama kedelai. Jagung sama kedelai. Jamur. Sama kedelai. Jamur sama kedelai. Saya cobain ya teman-teman. Lezat teman-teman. Kalau nggak lihat, nggak tahu asal usulnya, pasti semua orang menyangka ini adalah ayam betulan. Tapi sesungguhnya ternyata ini adalah campuran dari jamur dan kedelai. Enak teman-teman. Udah. Kita coba lagi nanti yang lain ya. Nih, saya udah habis satu tusuk loh teman-teman. Tuh, boleh ketupatnya? Enak teman-teman. Kita akan tunggu Mbak Wulan untuk kita interview. Kemudian kita mau cicipin. Mau yang mana? Mau yang mana? Nah. Ini teman-teman. Kita akan cobain minumnya. Nah, ini teman-teman kita campurin ya. Kita aduk dulu. Tadi mesti inget ya. Jadi ini adalah campuran sirup gula merah. Kemudian dengan kayaknya ini ada butterscotch. Kemudian diaduk jadi satu, dikasih es batu. Kita cobain juga. Ada yang nanya nggak ada sate ayam ya? Teman-teman, di sini ada sate ayam, ada sate kambing. Nah, biasanya sate Madura yang sebetulnya kalau di luaran kita tuh taunya dari kambing dan ayam. Kalau kebetulan yang saya makan ini mungkin maksudnya sate ayam. Jadi ini adalah sate ayam dengan bumbu versi sate kambing, ya. Jadi kan ada sate Blora, ada sate Kudus, ada sate Madura. Ini adalah sate Madura
sate ayam Madura tepatnya. Nih, jadi kalau teman-teman tanya ada sate ayam nggak? Ada. Ini yang saya lagi makan. Nah, Tapi terbuat dari sate ayam Madura yang terbuat bukan dari ayam, tapi dari jamur dan kedelai dengan rasa ayam. Mau cobain? Mari, cobain lagi ya. Lezat teman-teman. Penasaran? Nih, tuh. Porsinya juga banyak loh teman-teman. Jadi buat kita perut yang tidak bisa makan banyak-banyak, kayaknya segini cukup deh. Kenyang banget nih. Nah, ini ada lagi akan di. Ini apa, chicken stick? Nah, ini chicken sticknya nih teman-teman. Langsung disiramnya. Siap. Boleh, mochi Iya. dekat. Nih, teman-teman, ini adalah salah satu hidangan Korea juga. Ini adalah chicken stick. Pakai hot plate, langsung disiram sausnya. Tuh, mendesis dengan harumnya yang kemana-mana. Nah, teman-teman jangan tertipu ya. Itu namanya chicken stick. Di sini tidak ada chickennya sama sekali. Ini adalah sekali lagi ayam yang tidak terbuat dari daging ayam sungguhan, tapi dari jamur dan kedelai. Rasanya gimana? Nanti ini bagiannya Kak Mochi buat cicipin dan ngabisin. Bagianku lagi. Aku pinjam sendok. Mbak, boleh pinjam sendok sama peso. Nah, kita akan cobain ini juga ya teman-teman ya. Nih, tuh, rasanya menggiurkan kan, dari penampilannya udah oke kan. Kita kasih saus sedikit ya teman-teman ya, biar ada sensasi pedasnya sedikit. Nih teman-teman, tadi kita udah cicipin sate, sekarang kita akan cicipin chicken katsu. Yo. Sementara itu kita tunggu dulu, sedang diambilkan pisau dan garpunya. Sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman datang ke sini dan punya member card dari Wisata Kreatif Jakarta, semua hidangan yang teman-teman pesan itu akan mendapatkan potongan harga atau diskon sebesar 10%. Enak kan teman-teman? Terima kasih Mbak. Nah, ini kita cobain yuk. Kita akan cobain chicken katsunya. Nih teman-teman. Dagingnya empuk loh teman-teman, ayamnya empuk loh. Kita cobain ya. Masih hangat, mengepul. Nah, nih. Tuh teman-teman, yuk kita cobain. Bismillah. Nah, nanas. Rasanya empuk teman-teman, seperti ayam pada umumnya. Kemudian bumbunya juga meresap, sehingga ketika kita potong, teman-teman bisa lihat ya, ini potongannya tuh penuh dengan bumbu ya, dengan kematangan yang well done. Kemudian bumbunya juga meresap, dihidangkan panas-panas. Ketika kita potong itu dia mendesis. Kita ambil sedikit teman-teman, kasih sausnya, kasih kuahnya, tiup. Kita makan. Lezat tuh. Kita minum lagi ya teman-teman. Nah, ada satu yang belum dicicipin. Ini teman-teman. Kita coba ya. Nih teman-teman. Nah, ini mie ayamnya nih. Teman-teman bisa lihat nggak? Ini yang merah-merah ini, kemudian yang coklat-coklat ini, nih ya. Ini adalah ceritanya ayam. Ya. Kemudian mie-nya ditaburi dengan ayam, dan yang merah ini ceritanya sosis. Kita campur dengan mie-nya teman-teman. Kita cobain juga ya. Lezat. Tuh teman-teman. Isiannya juga banyak ya teman-teman ya. Untuk satu porsinya ini kalau buat saya segini tuh cukup sekali. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Tapi yang pasti teman-teman, semua tadi yang saya cicipin, entah itu chicken katsu, kemudian sate Madura,
kemudian ini barusan mie ayam, itu rasa ayamnya tidak hilang sama sekali. Ya, semuanya menyerupai rasa aslinya. Kita coba lagi teman-teman. Luar biasa. So, teman-teman segera datang ke sini, cicipin semua. Selain yang ada di meja ini, ada hidangan yang lainnya lagi. Kemudian teman-teman suka makanan apa? Silahkan tentukan pilihan. Semuanya ada, tersedia. Satu lagi nih teman-teman. Nih. Ini tadi adalah ayam goreng kremes, ya. Kita akan cobain juga apakah rasanya seperti ayam goreng kremes betulan. Nih teman-teman, kita kasih sambal ya. Tuh, nih ya, bentukannya sih udah mirip teman-teman. Sekarang kita coba rasanya. Enak teman-teman. Seperti ada, jadi kalau kita makan daging ayam goreng itu kan ketika kita belah ayamnya itu kan seperti ada serat ya. Nah ini juga begitu teman-teman. Begitu kita punya, itu seperti ada seratnya. Nah Mbak Ulan boleh kesini. Mbak Ulan, aku udah cicipin semuanya. Iya. Enak semua. Boleh duduk Mbak, kita ngobrol-ngobrol. Nah teman-teman kenalin, ini nih namanya Mbak Ulan. Mbak Ulan ini adalah floor manager dari VG Bistro ya. Iya. Mbak Ulan, yang paling banyak diminati di tempat ini apa sih sama customer? Sate Madura. Ini. Sebetulnya sate Madura itu kan ada kambing, ada ayam. Kalau ini Iya. sebetulnya lebih ke Ayam. Oh iya. Nah berarti betul teman-teman tadi kayak saya bilang. Iya. Ini adalah sate Madura versi sate ayam. Iya. Rasanya oke. Kemudian ini juga. Ini bahannya sama ya Mbak ya? Kalau sate dari kedelai, sama ini juga dari kedelai. Kalau ini? Sama dari kedelai juga. Kedelai sama jamur. Iya. Biasanya pelanggan yang banyak datang tuh PJ atau kayak saya. Enggak tergantung komunitas PG juga sih. Oh. Orang umum juga banyak gitu ya. Betul. Yang datang. Mbak Ulan tahu nggak mereka biasanya dapat info tentang tempat ini dari mana? Kok tiba-tiba kan ujuk-ujuk datang gitu kan nggak mungkin kan? Biasanya dari mana? Dari temennya, pada siapa? Kadang dari media sosial juga Oh, ya. oke. Kadang dari teman. Oh dari teman ke teman Iya. gitu ya. Nah teman-teman nih seperti sekarang kita sedang bikin siaran langsung. Jadi teman-teman bisa dengar dari infonya Mbak Ulan bahwa info yang didapat tentang tempat ini bisa dari media sosial atau dari mulut ke mulut. Kayak saya nih, sekarang saya udah nyicipin, ternyata enak. Saya akan ajak teman-teman saya ke sini lagi, nanti teman saya ajak temannya lagi. Jadi seperti itu sehingga tempat ini secara simultan akan banyak dikenal oleh orang banyak di luar sana. Kemudian Mbak, kalau ininya disiapkan sama Bu Suharjo ya, tapi Mbak yang ini, Iya, yang benar. menyekannya gitu. Semua bahannya dari Bapak Suharjo, bumbu-bumbunya juga Bapak Suharjo. Jadi karyawan cuma tinggal udah goreng. Menyiapkan. menyiapkan aja. Mbak, kalau boleh tahu nggak, ini kan tidak ada yang terbuat dari bahan hewani. Iya. Dia terus saya baca juga di reviewnya kan dia tidak menggunakan pengawet, tidak pakai micin, Iya. tidak pakai bawang. Iya, Nah itu biasanya kalau dalam keadaan mentah sebelum diolah begini dia tahan berapa lama? Kalau tahannya itu kalau dalam freezer gitu ya sebulan. Oh, Kan sebulan? ada expirednya gitu. Oh gitu, Iya. tapi rata-rata sebulan bisa ya? Heeh. Oh tuh kan teman-teman keren kan? Jadi kalau tapi dijual nggak di sini yang mentahnya? Yang mentah jual di samping ada. Oh, di bahan samping. frozen, ya. Oh. Karena kan kita udah ada expirednya jadi tahu Oh, gitu. jadi ketahuan ya bisa dijual sampai kapan ya? Iya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tidak ada waktu atau tidak ingin menikmati hidangan itu di tempat ini, mau dibawa pulang, dimakan bersama keluarga, teman-teman bisa loh beli mentahnya. Karena event tidak menggunakan pengawet, makanan ini dalam keadaan mentah itu, dalam keadaan frozen beku, itu bisa bertahan sampai 1 bulan. Dan yang menjual, ini kita tadi udah ke sebelah ya, ke kafe sebelah. Sekarang kita kembali ke VG Bistro lagi. Nah tadi bahan-bahan tadi yang bisa dibeli itu adalah di kafe sebelah. Jadi kalau teman-teman kesini sudah menikmati, kemudian saya mau beli juga buat keluarga, buat anak, buat suami, boleh ke kafe sebelah dan beli bahan mentahnya untuk kemudian diolah sendiri di rumah. Begitu. Ada yang nanya Mbak Yul harganya berapa steak Nah mie harganya ayam? berapa? Nah ini dia nih yang paling penting nih. Harganya berapa? Satu Berapa nih porsi. Mbak Ulan?
Kalau yang ini sekitar 45. Ini Kalau 45. sate 35.000. Ini 35.000 nih teman-teman. Mie Jadi ayam. 45, 35 mie Kalau ayam. mie siantar itu. Oh, ini mie siantar, Iya, teman-teman. Mie siantar. Mie siantar itu 25. Jadi 25, 35, 45. Ini 38. Ini 38. Iya. Jadi teman-teman relatif harganya masih murah dan terjangkau ya, karena di bawah 50.000. Jadi teman-teman kalau mau makan steak yang murah, menyerupai rasa aslinya dan pastinya sehat, karena tidak ada kandungan hewani, adalah kita bisa ke sini. Sekali lagi teman-teman, ini harganya 45. Kemudian sate sudah all in berikut dengan lontongnya itu 35. Kemudian nasi ayam ini 38. Apa Mbak ini ayam? Nasi uduk ayam kremes. Oh iya, nasi uduk ayam kremes itu 38. Kemudian ini yang salah satu unggulannya nih teman-teman. Iya, mie siantar. Ini unggulan dari tempat ini, mie siantar. Itu harganya 25.000. Kemudian kalau birnya Mbak, ini satu gelas. Butterbeer 30. Nah, butterbeer Itu ini bukan 30. bir asli. Tadi udah saya review ya teman-teman, jadi jangan takut mabok kalau minum ini pulang dari sini nggak bisa nyetir mobil, tetap bisa teman-teman, karena ini dibuatnya tidak ada unsur birnya sama sekali, tidak ada minuman kerasnya sama sekali, dan harganya 30.000 ditanggung kenyang, nggak aus sampai 3 minggu ke depan. No, just kidding. Kemudian yang ini Itu Moana Blue Ocean. apa namanya? Moana Blue Ocean. Kenapa? Kenapa disebut Moana? Apanya yang Moananya? Ikunya warna-warni. Oh, nah teman-teman ini adalah Ada Moana Blue Ocean. Jadi ini adalah Moana lautan biru. Iya. Memang menyerupai lautan ya teman-temannya. Warnanya cantik ya teman-teman ya. Jadi ini ada apa Mbak yang kuning di bawah? Itu boba leci. Ini boba leci. Kemudian ini ada air soda ya Mbak. Iya, terus ada blue Ada Hawaii-nya. blue Hawaii. Chia seed adanya. Oke, kemudian ini ada biji selasih ya. Iya, itu Oke. chia seed. Oh, namanya chia seed. Oke. Kemudian dikasih perasan lemon enggak? Enggak. Oh, ini hiasan aja ya. Hiasan aja. Oke, ini cuma juga ada daun minyak nih teman-teman. Ya, teman-teman boleh makan juga kok daun minyak karena dia sehat kok, bagus buat badan kita ya. Jadi ini harganya berapa Mbak? Itu 25. Nah teman-teman, ini makanan yang eye catching gini, minuman ya. Minumnya juga sayang karena cantik. Ini harganya murah, cuma Rp25.000. Tapi kalau nggak diminum kan sayang ya teman-teman ya. Jadi kita minum aja yuk. Yuk kita cicipin ya. Yang ini belum saya coba, saya akan coba. Yuk, bismillah. Seger loh teman-teman. Rasanya nggak terlalu manis. Kemudian juga selain cantik rupanya, ternyata juga cantik rasanya. Harganya juga lumayan oke, artinya tidak terlalu mahal untuk minuman sesophisticated ini gitu ya. Jadi teman-teman boleh silahkan pesen ini. Dan ada lagi apa Mbak? Banteng. Banteng apa Mbak minuman yang Oh, badak. Oh iya, di sini juga ada satu minuman khas, namanya adalah badak. Tapi bukannya badaknya dibawa ke sini terus ngelayanin teman-teman minum, tidak. Itu adalah merek dari minuman yang sesungguhnya rasanya adalah sarsaparilla. Dia ada sodanya. Jadi kalau orang-orang zaman dulu itu pasti tahu apa yang dimaksud dengan sarsaparilla. Nah, di sini dikenal dengan minuman badak. Sayangnya hari ini tidak disediakan, jadi ada minuman badak. Teman-teman mau tahu minuman badak seperti apa? Kita akan minta tolong Mbak Wulan ya untuk ambil supaya teman-teman ada gambaran seperti apa sih yang disebut dengan minuman badak. Ambil dulu ya, Bu. Siap. Nah, Mbak Wulannya mau ambilin dulu. Mbak Moci mau cicipin apa? Bayar belum? Sayur asem. Nah, sayur asemnya ini kita boleh coba juga teman-teman. Even ini adalah makan yang tidak mengandung hewani sama sekali, nabati 100%. Ini dari tanaman. Karena seperti kita tahu ya, sayur asem ini pasti udah familiar di mana-mana ya. Ini adalah salah satu sayur khas Betawi. Sering disebut juga sebagai sayur sampah karena rasanya asem. And then isinya tuh bermacam-macam teman-teman. Kita bisa lihat ya. Ada kacang tanah, kemudian ada jagung, ada daun tangkil, tapi udah agak hancur nih daun tangkil teman-teman, atau daun melinjo. Kemudian ada kacang panjang, ada labu siem, kemudian nangka, kemudian juga biji melinjonya. Jadi cukup lengkap ya teman-teman. Nah, ini bentukannya nih pekat ya teman-teman ya. Kalau sayur asem Betawi itu agak bening, tapi ini kemerahan, pekat. Sepertinya ini campuran cabenya lumayan banyak. Saya coba ya teman-teman.
Kalau buat saya ini cenderung kepada rasa masakan Sunda karena asin dan gurih, gitu ya. Seger teman-teman. Siang-siang gini kita makan sayur asem, kita seger. Nah teman-teman, terima kasih Mbak. Nah ini teman-teman, ini adalah yang namanya minuman badak. Jadi teman-teman jangan salah persepsi. Minuman badak itu bukan badak yang lagi minum atau badak yang layan kita minum. Tapi ini adalah salah satu merek minuman berkarbonasi atau mengandung soda. Ya, rasanya seperti apa? Kalau teman-teman tahu yang namanya sarsaparilla, itulah rasa dari minuman badak ini. Kita coba lagi teman-teman. Nih, kita tuang pelan-pelan ya teman-teman ya. Warnanya coklat agak ungu. Tuh ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada buihnya, artinya minuman ini mengandung soda. Nah, kita akan coba teman-teman. Segar teman-teman. Jadi untuk semua minuman yang hari ini dihidangkan di VG buat kami, itu saya rekomendasikan semuanya. Semuanya lezat, semuanya segar. Harganya juga tidak terlalu mengeruk kantong, tapi yang jelas teman-teman kalau kesini itu teman-teman bisa memuaskan selera dan lidah teman-teman untuk makan hidangan vegetarian. Oke teman-teman, review kita sampai di sini. Ini dengan Mbak Ulan lagi. Terima kasih banyak Mbak Ulan sudah menemani, kemudian juga menghidangkan makanan dan minuman yang khas dari tempat ini. Kemudian sampaikan salam ke Pak Suharjo dan Ibu. Kemudian kita akan lanjutkan makan teman-teman, supaya teman-teman nggak cukup lebih lama lagi kepengen berangan-angan tanpa bisa ikut nyicipin. Kita sudahi aja kali ini ya teman-teman ya. Bye, sampai jumpa. Saya dan Mochi dari Wisata Kreatif Jakarta akan menyelesaikan siaran langsung hari ini. Kemudian sampai berjumpa lagi di acara live Instagram Wisata Kreatif Jakarta. Kemudian teman-teman jangan lupa juga pada tanggal 16 minggu besok itu juga akan ada walking tour dari Wisata Kreatif Jakarta dengan tour guide Mas Aji Hadi Priawan. So kalau teman-teman ingin segera mencicipi tempat ini dengan hidangannya yang istimewa, ikutlah Wisata Kreatif Jakarta dengan walking tournya tanggal 16 Januari. Jadi tinggal berapa hari lagi ya teman-teman. Silahkan daftar. Nanti salah satu destinasi yang akan dikunjungi adalah restoran VG berikut hidangan ini. Gitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu ya. Mohon maaf tadi lagi ada. Iya.